Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Sucheng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Sabut kelapa yang seringkali diabaikan melalui PT Siti Naja Global Export kini bertransformasi menjadi barang berguna di berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga dekorasi rumah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. PT Siti Naja Global Export, dalam hal ini Siti Naja Koko, berinovasi dalam penggunaan limbah alam yakni sabut kelapa menjadi solusi yang bernilai tinggi. Sabut kelapa yang seringkali diabaikan, kini dikelola menjadi produk yang bermanfaat dan berkelanjutan serta ramah lingkungan yang mendorong pemulihan lingkungan. PT Siti Naja Global Export mengelola sabut kelapa menjadi beberapa produk seperti kokopit atau serbuk sabut kelapa yang ramah lingkungan dan kaya akan nutrisi yang menahan air lebih baik sehingga tanaman terhidrasi dengan lebih baik. Salah satu produk yang diinovasikan oleh Siti Naja Koko menggunakan sabut kelapa adalah dari dekorasi rumah, yaitu pot alami yang dapat meningkatkan pertumbuhan akar yang sehat. Sifat sabut kelapa yang berpori membuat sirkulasi udara yang baik sehingga mendorong sistem akar yang lebih kuat pada tanaman. Nah, ini Siti Naja Koko adalah trademark kami. Kami mengolah limbah sabut kelapa menjadi kurang lebih 20 diversifikasi produk. Nah, di sini tertera mungkin beberapa sampel dari produk-produk kami. Nah, dari sabut kelapa ini bisa dia menjadi banyak tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Itu ada total 20 diversifikasi produk, termasuk itu bisa masuk ke dalam 3 kategori pasar. Itu adalah di agrikultur, home decor bisa, sama penghijauan lahan pasca tambang. Nah, inilah yang menariknya dari limbah sabut kelapa yang seringkali kita abaikan. Banyak ternyata dia punya kegunaan, utamanya untuk menjaga sustainability dari alam. Apapun yang dari alam akan kembali ke alam. Limbah sabut kelapa ini kemudian nantinya dipakai lagi untuk menghijaukan bumi. Beberapa produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini menggunakan sabut kelapa adalah serat sabut kelapa, serbuk sabut kelapa, jaring sabut kelapa, hingga alat dekorasi rumah seperti pot alami yang terbuat dari sabut kelapa. Zahra Sabita Sucheng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, Departemen Teknik Kelautan Fakultas Teknik Unhas kembali menyelenggarakan salah satu agenda tahunan, yakni Seminar Nasional Sains dan Teknologi Kelautan atau Sansistek. Sansistek ke-7 ini menghadirkan 3 pakar dari kalangan akademisi, industri, juga pemerintah. Simak liputan selengkapnya untuk Anda. Departemen Teknik Kelautan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin kembali menggelar Seminar Nasional Sains dan Teknologi Kelautan atau Sensistek. Bertempat di gedung CSA Lecture Theater 1 Fakultas Teknik. Tahun ini merupakan Sensistek ke-7 yang digelar sejak dimulai pada tahun 2018. Kegiatan ini itu sudah dimulai sejak 2018. Hanya saja karena ada COVID ya. Kemarin beberapa tahun sehingga sempat berhenti, dan setelah selesai COVID kita mulai kembali, dan kalau tidak salah itu sudah kegiatan yang ke-7 kali setiap tahun kami laksanakan. Nah, hari ini kami menghadirkan 3 narasumber dari yang pertama dari perguruan tinggi, yaitu dari Institut Teknologi Bandung, Prof. Andoyo. Kemudian ada dari industri, dari PT Pertamina, ya, beliau Vice President di bidang drilling, pengeboran ya. Kemudian yang ketiga dari pemerintah, yaitu dari Kementerian Kelautan Perikanan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala BPSPL. Konsistensi penyelenggaraan seminar nasional ini mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Teknik Unhas, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Isran Ramli, STMT IPM ASEAN Engineering. Ya, jadi harapan kami selaku pimpinan Fakultas Teknik bahwa pertama kegiatan Seminar Nasional Keteknikan di bidang teknik kelautan ini Senstek yang ke-7 bisa terus konsisten dan berkelangsungan dilaksanakan di mana tema-tema yang diangkat dari tahun ke tahun memang mengelaborasi dan mengeksplor bagaimana isu-isu kekinian di bidang kelautan
Dan harapan kita bahwa juga kegiatan ini merupakan ajang di mana kemitraan atau jejaring antara universitas, antara pemerintah, antara industri ya bisa terus ditingkatkan dan dikembangkan. Dan yang ketiga, harapan kita bahwa ajang ini tetap konsisten menjadi ajang sharing, ajang hilirisasi ya, hasil-hasil riset, hasil-hasil kajian baik yang dilakukan oleh kami di perguruan tinggi khususnya di Departemen Teknik Kelautan, Fakultas Teknik Unhas, maupun yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di bidang ini ya, oleh akademisi di universitas lain, kemudian oleh balai, oleh pusat-pusat kajian lainnya, dan juga yang dilakukan oleh pihak industri ya. Saya kira itu 3 harapan kami ya. Seminar yang digelar pada 26 September 2024 ini mengangkat tema pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan teknologi pesisir dan laut berbasis Integrated Coastal Ocean Zone Management yang menghadirkan 3 narasumber ahli di bidang terkait, mulai dari dosen teknik pantai ITB, Profesor Insinyur Andoyo Wuryanto MCE PhD, Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Kota Makassar, Permana Yudiarso STMT, serta Vice President Marketing and Commercial PT Pertamina Drilling Service Indonesia, Insinyur Firmansyah Arifin STMBA IPM. Isu yang diangkat, saya pribadi tadi membawa isu tentang kalau mungkin yang relevan dengan Makassar itu air baku di pantai ya. Kalau Makassar meskipun tadi saya dengar juga ada subsiden tapi tidak separah seperti di pantai utara Jawa. Jadi masalah subsidennya di Jawa tetapi isu air baku di pantai itu relevan juga untuk kota besar seperti Ujung Pandang sehingga konsep waduk pantai itu juga bisa diterapkan, tidak perlu global seperti Jakarta. Kami mengajak adik-adik mahasiswa dengan keilmuan yang ada di sini, Fakultas Teknik, kemudian MIPA, Kimia, Kedokteran dan seterusnya, untuk sama-sama ayo kita bareng, kita bangun kolaborasi, kita bekerja sama-sama untuk menjaga laut kita supaya sehat. Ikan kita tetap ada, lalu kemudian tidak tercemar dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari situ. Nah, poin itu yang ingin kami angkat yang 2. Nah, yang terakhir, bagaimana kolaborasi tidak hanya universitas atau perguruan tinggi dengan pemerintah tetapi dengan pelaku usaha, masyarakat, terus kemudian akademisi perguruan tinggi yang lain ya, terus kemudian NGO atau organisasi sipil, masyarakat sipil lainnya, itu dalam kerangka pentahelix kita coba kolaborasi agar pembangunan yang ada terjadi di Sulawesi Selatan, di wilayah pesisir dan pulau-pulau ini dapat berkelanjutan. Di sini tadi saya coba memaparkan bagaimana sebenarnya peran industri dalam kegiatan eksplorasi atau eksploitasi migas di Indonesia itu harus tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan lingkungan, atau dalam istilah industri itu kita mengenalnya dengan sebutan HSSE, Health, Safety, Security, Environmental. Nah tadi saya coba memaparkan ke seluruh peserta bahwa ternyata apabila kita tidak memperhatikan aspek-aspek health, safety, security, and environmental tersebut, itu dapat menyebabkan bencana industri yang signifikan. Sensistek ini juga menjadi wadah untuk mengumpulkan artikel-artikel terkait dengan teknologi kemaritiman, manajemen sumber daya pesisir dan laut, serta kebijakan dan hukum maritim yang akan dipublikasikan dalam beberapa jurnal. Diharapkan akan ada jurnal taraf internasional yang lahir dari Departemen Teknik Kelautan. Ifesya Rahman, Rahmatia, Unhas TV. Produsen penyimpan makanan yang namanya identik dengan wadah makanan plastik, Tupperware, mengajukan pilot. Mengapa ini bisa terjadi di saat permintaan untuk wadah makanan justru meningkat pasca pandemi? Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Perusahaan yang namanya identik dengan wadah makanan plastik Tupperware pada pertengahan September mengajukan pilot dan permohonan perlindungan pengadilan akibat tertekannya pemasukannya. Menurut analis, kompetisi antar sesama produsen yang sering menjual dengan harga lebih murah ikut memukul pemasukan Tupperware. There's just so many more brands out there now, and not just the Rubbermaids, the Anchor Hawkings, the Sterilites that are the big beasts outside of Tupperware. More and more, there's private labels.
You know, Target has gotten into that space on their own, Walmart has gotten into their space on their own, Amazon has their basics line. Tapi perkembangan lain juga ikut menambah persoalan bagi Tupperware brands. People who wanted something that was good and something that was going to last would be looking for a Tupperware item, but more and more, a lot of the younger people looking for that top-end item are looking for a different material. Moving away from plastics, looking for something that's got that sustainability edge on it, you know, glass containers, stainless steel containers, silicone containers. All those have a profile that's more attractive to the younger generation than a classic plastic Tupperware. Sejak 2010, Tupperware sendiri telah memproduksi wadah yang bila pun plastik bebas BPA yang berbahaya bagi kesehatan. Pemasukan Tupperware dan produsen wadah makanan lainnya sebetulnya sempat meroket selama pandemi COVID. All of COVID really has had a dramatic impact on how we eat and drink, in part because of the hybrid life that we have. We are eating more meals at home, especially because we're working from home. And as such, by having more meals eaten at home, there's just a greater demand on food storage, part not only just for fresh foods, but also for leftovers. So one of the ways to make life a little bit more convenient is you will eat more leftovers during this period. So food storage has a greater demand there. And the increased need for storage and organization really has helped food storage to grow during this period. It is up 18% versus pre-pandemic, continues to be growing at this stage. And is very, very important for the consumers. Popularitas Tupperware meningkat pada tahun 1950-an dengan metode pemasaran langsung ke konsumen lewat pesta Tupperware. Pesta seperti ini belakangan semakin jarang dilakukan. Bukan hanya pergeseran dalam pasar saja yang memukul pemasukan Tupperware. Perusahaan ini juga menghadapi persoalan yang dihadapi oleh produsen-produsen lainnya, yaitu tingginya laju inflasi yang membuat harga bahan baku hingga ongkos produksi dan juga ongkos distribusi lebih tinggi dari biasanya. Bahkan beberapa bulan sebelum ini, perusahaan ini mengumumkan penutupan pabrik terakhirnya di Amerika Serikat untuk kemudian memindahkan produksi ke Meksiko. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zahra Sabita Sucheng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.